Memang zaitun Mustika Ratu ini bisa digunakan multifungsi. Dan banyak masyarakat yang akhirnya berkreasi mencoba zaitun digunakan dengan scrub. Dari segi penjualan, baru saja kami juga merilis data semester 1 kami, salesnya alhamdulillah juga naik di atas 20%. Di lapangan, tim promosi kami datang ke lapangan mengadakan seminar dengan ratusan orang. Sekarang, mohon maaf, memang karena PPKM tidak bisa melakukan hal tersebut. Ya. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sebetulnya banyak sekali faktornya, Pak. Kalau kita bicara tentang kosmetik, sebenarnya di bawah kosmetik itu ada beberapa kategori. Jadi ada personal care. Personal care itu yang mencakup perawatan tubuh dan perawatan wajah. Lalu juga ada tata rias. Nah, tata rias ini kerap kali orang begitu ngomong kosmetik terpikirnya tata rias saja. Sebetulnya juga ada personal care. Tata rias itu termasuk seperti lipstick, eyeliner, eyeshadow, dan seterusnya. Bedak gitu ya. Dan di personal care ini merupakan kategori yang dibutuhkan. Seperti sabun mandi, shampoo, itu kan memang sudah menjadi kebutuhan prima ya. Nah, ini yang khususnya untuk menjaga kebersihan, masyarakat saat ini juga mencari produk-produk tersebut. Dan kalau kita bicara tentang facial care atau personal care, Mustika Ratu itu memiliki USP bahan-bahan yang natural. Bahan-bahan natural, jadi unik sekali, variannya beragam, dari minyak zaitunnya aja mengandung biji mojo keling, terus kita juga punya berbagai macam jenis masker, terbuat dari bengkoang, dari tomat, dan berbagai macam ya. Nah, di sini kalau kita lihat data research dari Google yang dirilis beberapa bulan yang lalu, selama pandemi itu justru meningkat search untuk perawatan tubuh seperti DIY, do it yourself. Jadi konsumen mungkin karena memang ada keharusan untuk stay at home atau work from home, cenderung untuk lebih tertarik mencoba dan berkreasi menggunakan berbagai macam jenis produk. Contohnya nih, di dalam feedback dari customers kami, memang zaitun Mustika Ratu ini cenderung bisa digunakan multifungsi. Dan banyak masyarakat yang akhirnya berkreasi mencoba zaitun digunakan dengan scrub atau mereka melakukan DIY sendiri dengan bahan-bahan natural, raw naturals gitu. Jadi kalau kita bicara perumahan, PHK, kami berusaha untuk tidak. Jadi yang kami lakukan adalah memang terpaksa karena PPKM seperti tadi saya sudah jelaskan, para beauty advisors atau tim promosi yang biasanya ke lapangan tidak bisa pergi ke lapangan untuk mengadakan seminar besar. Tetapi kita juga kita membentuk tim baru. Jadi kita membentuk tim business to business dan juga tim digital tadi yang bisa melakukan ibaratnya mempromosikan melalui telepon, melalui sosial media. Nah, kami arahkan tim tersebut untuk melakukan aktivitas yang berbeda gitu. Alhamdulillah di Mustika Ratu itu kita punya 3 pilar, Pak. Jadi dari segi produk dan juga service kita punya 3 pilar, yaitu beauty, natural healthcare, dan juga wellness. Jadi kalau kita lihat dari segi penjualan, baru saja kami juga merilis data semester 1 kami, salesnya alhamdulillah juga naik di atas 20%. Dan ini memang juga mengikutsertakan produk-produk yang saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya adalah produk-produk kesehatan, obat tradisional atau jamu. Jadi kalau angka 20% ini dibandingkan dari tahun sebelumnya, yang memang juga sudah masuk ke dalam era pandemi. Jadi kalau kita lihat juga diperbandingkan dengan angka yang kita dapat dari BPS kemarin untuk pertumbuhan ekonomi, saya rasa angka 20% ini cukup baik untuk perkembangan.
untuk development. Dan memang kami di Mustika Ratu, kami menanamkan untuk selalu fokus untuk menciptakan inovasi, khususnya melihat kebutuhan-kebutuhan yang saat ini diinginkan atau sedang ibaratnya produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan saat ini seperti yang kita ketahui, produk-produk yang dibutuhkan itu adalah produk-produk kesehatan, khususnya untuk menjaga imun tubuh. Dan memang di Mustika Ratu kita juga baru-baru ini mengeluarkan produk asli bahan-bahan Indonesia dengan 5 bahan Indonesia yang resepnya kita ambil dari founder kami, Ibu Dr. B.R. Amuriati Sudibyo, itu Herbamuno Plus. Jadi memiliki fungsi yang dapat mengatasi gejala-gejala yang kerap ditemukan Pak saat ini selama pandemi, seperti meriang, mual, demam, itu semuanya bisa terbantu dengan mengkonsumsi suplemen jamu ini, dan khususnya memang memiliki fungsi untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Jadi Mustika Ratu ini merupakan salah satu bentuk apresiasi juga kepada para pihak yang berjuang untuk menekan angka selama pandemi ini. Ya, di situ kami ingin dapat membantu menjaga kesehatan dengan produk yang tadi sempat saya sampaikan, Herbamuno Plus. Contohnya kemarin pada saat kami ke TNI AD, itu produk kami juga digunakan untuk para nakes di TNI untuk menjaga kesehatannya. Kami juga sempat hadir ke Wisma Haji, rumah sakit COVID darurat Wisma Haji, itu untuk memberikan kepada nakes produknya digunakan. Dan kami juga hadir di lebih dari puluhan, bisa disebut puluhan sentra vaksinasi. Puluhan sentra vaksinasi untuk produk-produk Herbamuno Plus untuk masyarakat yang sudah divaksin, karena kita tahu kita tetap setelah divaksin pun kita juga tetap harus menjaga prokes, tetap harus berhati-hati, sehingga mereka juga membutuhkan imunitas. Dan selain itu juga banyak gerakan-gerakan dari Mustika Ratu, contohnya sanitizer. Kami memiliki sanitizer dengan bahan yang mengandung 5 bahan alami yang akhirnya bisa memberikan perlindungan terhadap kulit. 2,5% dari penjualan sanitizer ini kami sumbangkan kepada para nakes yang berjuang selama COVID. Di luar itu juga kami melihat faktor digital itu juga penting. Jadi kalau kita lihat ada data dari Kantar tahun 2020 selama pandemi itu ternyata penggunaan internet untuk semua kelas ekonomi ya, baik dari atas, tengah, menengah dan ke bawah, itu setiap harinya di atas 80%. Yang artinya masyarakat, salah satu cara kita untuk mendekatkan diri dan meningkatkan awareness ke masyarakat saat ini adalah melalui kanal digital. Jadi banyak sekali. Jadi kalau khususnya kalau di Mustika Ratu itu sejak berdirinya kan, Mustika Ratu berdiri sebagai perusahaan sebenarnya 1975 ya. Tapi Ibu Mur kan sebenarnya memulai dari sebelum itu dari skala UMKM di rumah gitu, dengan omset hanya Rp2.500. Dan itu mulai jualan jamu. Itu lebih dari 1.000 produk Pak yang sudah dihadirkan. Jadi kalau kita bicara beragam jamu banyak sekali, dan alhamdulillah kita juga punya OHT yaitu Slimming Tea. Nah, Slimming Tea ini juga terbuat dari daun jati Belanda, memiliki fungsi untuk mengurangi lemak darah, dan memang sudah diuji prakliniskan di Tokyo MD University. Gitu. Jadi kita tidak hanya memperkenalkan Slimming Tea di dalam negeri, tetapi juga sudah sejak lama kita sudah ekspor, khususnya contohnya di Timur Tengah dan juga di Malaysia gitu. Oke, jadi kalau kita ngomong tentang produk kecantikan, itu nomor satu pada masyarakat juga yang kita tekankan adalah kita harus mencari produk yang aman. Karena banyak juga produk yang beredar tetapi ilegal. Ilegal itu apa? Berarti tidak mendapatkan izin dari BPOM. Nah, Mustika Ratu mendukung penuh dan mengapresiasi BPOM karena memastikan masyarakat terjaga. Karena di dalam kandungan-kandungan produk yang ilegal seringkali ditemukan bahan-bahan yang bisa memberikan
dampak buruk terhadap kesehatan secara jangka panjang. Nah, di Mustika Ratu, USP yang kami tekankan nomor 1 adalah natural and safe. Produk-produk kosmetik Mustika Ratu itu mengandung bahan-bahan natural, khususnya kami mengutamakan bahan-bahan asli Indonesia. Kami ingin mengangkat itu menjadi pionir di situ. Dan kami sebut aman karena kami juga melakukan proses produksi itu in-house. Kami juga melakukan proses produksi in-house. Kami memiliki pabrik yang sudah tersertifikasi ISO dan juga GMP dan halal. Kami juga memiliki resep-resep yang memang sudah terbukti efikasinya dan itu sudah diberikan secara turun-menurun ya. Jadi ada unsur royal heritage-nya yang diberikan yang belum tentu dimiliki atau tidak dimiliki oleh brand lain ya. Dan yang satu lagi adalah kami ini adalah produk lokal. Kami produk lokal, kami mengerti seperti apa tipe kulit masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah untuk packaging, kami juga khususnya selalu konsisten dan sekarang ini kami juga heavy dalam melakukan riset konsumen. Kami lakukan riset konsumen seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat sekarang, khususnya generasi. Kami paham bahwa saat ini generasi milenial dan Z itu lebih dari 50% persentasenya menurut data BPS, dan kami fokuskan dari segi packaging, komunikasi itu bisa disampaikan secara relevan kepada generasi-generasi ini. Kita sebagai generasi muda, saya kebetulan generasi milenial Pak, punya kewajiban lah untuk memastikan Indonesia itu kedepannya semakin sukses dengan cara apa? Dengan cara mendukung produk-produk lokal. Karena kalau kita lihat lagi Pak, karya-karya anak bangsa kita tuh banyak sekali yang hebat gitu, yang bagus ya. Kosmetik dan juga di luar industri luar kosmetik itu bagus gitu. Dengan kita membeli produk-produk lokal, kita juga membantu perekonomian Indonesia untuk bangkit kembali selama pandemi ini dan juga bentuk penghargaan lah gitu. Oke, jadi kalau kita bicara tentang ajang ini, Yayasan Putri Indonesia dibangun oleh Ibu Muriati Sudibyo dan juga terus dikembangkan oleh Dewan Penasihat kami, Ibu Putri Kuswisnuwardani. Mustika Ratu selama 29 tahun terakhir terus menjadi partner dari Yayasan Putri Indonesia untuk pengadaannya. Nah, misinya itu memang untuk menyiapkan platform untuk pemberdayaan perempuan, khususnya perempuan Indonesia, di mana saja, di berbagai macam jenis aspek. Dan khususnya kami ingin menyiapkan ruang untuk para perempuan Indonesia ini menunjukkan kemampuannya di skala internasional. Jadi tidak hanya di nasional, tapi juga di internasional. Nah, namun di luar itu, di dalam negeri pun setiap finalis Putri Indonesia masing-masing memahami tentang pariwisata provinsinya. Dan mereka menjadi duta untuk memperkenalkannya ke semua pihak dan untuk mengajak khususnya generasi muda untuk mencintai pariwisata lokal dan produk-produk lokal. Dan ini juga selain itu merupakan salah satu bentuk komitmen dari YPI untuk mendukung produk-produk kreatif berbasis budaya. Karena pada saat putri-putri ini berkompetisi di ajang internasional, mereka membawa fashion dan juga mereka membawa barang-barang kreatif itu yang asli dari Indonesia buatan anak-anak bangsa. Nah, itu jadi masyarakat dunia semakin mengenal produk-produk Indonesia baik dari segi jamu, kosmetik dan juga fashion. Jadi Mustika Ratu itu sejak berdirinya sudah ditanamkan sebuah filosofi nih di balik nama Mustika Ratu oleh Ibu Dr. BRA Muriati Sudibyo, yaitu bahasa Jawa, dimulai dari bahasa Jawa, yaitu Trahing Kusumo, Rembesing Madu, Teda Ewong Amorotopo, Mustika Ning Ratu. Artinya itu adalah untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai
dilalui berbagai macam rintangan, ibaratnya keprihatinan oleh seorang satria gitu. Jadi hal ini, filosofi ini kita turunkan dari ke berbagai macam, ke produk. Di luar itu, di dalam perusahaan menjalankan sehari-harinya, kami juga tanamkan ke keluarga Mustika Ratu, yaitu seluruh karyawan Mustika Ratu, bahwa contohnya di tim sales kami menanamkan mereka merupakan orang-orang yang terpilih. Setelah itu kita juga translate values ini, filosofi ini menjadi berbagai macam jenis values. Dan seperti yang kita ketahui tadi kan, juga banyak sekali generasi-generasi muda di dalam Mustika Ratu ya. Jadi generasi milenial itu juga banyak karyawan generasi milenial. Kita bikin values A-Sharp. A-nya itu agility, kecepatannya, dan speed ya, kecepatan, agility, speed, and then H-nya itu harmony. Jadi dalam melakukan sebuah tugas kita juga harus melakukannya dengan teamwork yang kuat. I-nya itu adalah integrity, jadi melakukannya juga dengan jujur. Dan A-nya adalah accountability, yaitu bertanggung jawab, responsible. Dan terakhir adalah passion for winning. Jadi kita menanamkan sifat values passion for winning untuk para karyawan, untuk bisa berkompetisi memberikan yang terbaik lah untuk konsumen gitu. Dan selain itu juga ditanamkan di setiap generasi adalah profesionalisme. Jadi dari manapun datang ya, baik dari pihak keluarga ataupun non keluarga, harus memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi dan berkomitmen terhadap pekerjaan. Di Mustika Ratu pun juga selalu terbuka ya untuk berbagai macam profesional untuk manage. Contohnya saat ini juga direktur utama kami itu juga merupakan sosok yang sangat senior di bidang FMCG dan juga teknologi, yang tentu membawa banyak perubahan positif juga di dalam perusahaan. Dan sebelumnya pun juga banyak sekali values yang sudah diturunkan oleh Ibu Muriati Sudibyo, lalu juga kepada Ibu Putri Kuswisnuwardani yang sebelumnya memimpin itu, dan saat ini juga masih menjadi Dewan Pembina gitu ya di Yayasan Putri Indonesia, dan juga memberikan banyak pelajaran-pelajaran tentang values di Mustika Ratu. Jadi kalau kami lihat gini sih Pak, jadi kalau misalnya e-commerce itu kan berarti penjualan, berarti adalah digitalisasi dari segi penjualan. Tetapi yang kami tekankan di sini selain penjualan juga dari segi marketing dan komunikasi. Jadi yang sebelum pandemi itu bisa kami lakukan di lapangan, tim promosi kami datang ke lapangan mengadakan seminar dengan ratusan orang. Sekarang mohon maaf, memang karena PPKM tidak bisa melakukan hal tersebut, sehingga harus kami digitalisasikan. Jadi dari segi promosi kami harus transform ke digital, dan juga dari segi awareness ya, jadi dari segi iklan. Contohnya misalnya dahulu hanya TV, mungkin hanya TV atau paling efektif gitu ya. Sekarang kita juga bisa melakukan iklan melalui YouTube, berbagai macam media sosial, Instagram, TikTok, bahkan untuk generasi-generasi muda. Jadi memang selain e-commerce kita juga mengaktifkan itu dengan mengikut sertakan seperti KOL dan juga influencer yang memang bisa memberikan pendapat terhadap produk kami. Kalau pandemi ini kan sudah berjalan sejak tahun 2020 ya. Tapi kita bisa lihat, kalau kita lihat ngomongin perekonomian gitu ya, saya rasa kita cukup beruntung sebagai bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari data BPS yang terakhir, itu kita bisa lihat pertumbuhan yang positif ya, sekitar 7%, di atas 7% year on year. Ini memberikan harapan dan angin positif kepada, saya rasa kepada semuanya, dan juga pada para usaha ya, untuk bisa kembalinya perekonomian. Nah, harapan saya tentunya dengan nantinya dilakukan peningkatan pemerataan vaksinasi, sehingga bisa terbentuknya herd immunity, aktivitas perekonomian dan aktivitas bisnis bisa kembali, dan sehingga kita juga bisa kembali menambah aktivitas usahanya ya. Namun satu hal yang kami lihat adalah
baik pandemi ataupun sesudah pandemi ataupun sebelum pandemi, masyarakat tetap membutuhkan produk kesehatan. Nah, sebelum pandemi pun Mustika Ratu sejak awal sudah menghadirkan ini. Nah, tadi Bapak nanya jamu gitu ya, jamu Mustika Ratu apa? Nah, di Mustika Ratu ini kita breakdown lagi nih, kalau di jamu kita sebutnya juga natural healthcare. Ibu Mur selalu menyebutkan natural healthcare. Bahasa kerennya ya, globalnya gitu. Jadi kita pilah-pilah kategorinya. Jadi ada jamu yang kita siapkan untuk preventif. Ada jamu yang adjuvan. Jadi kayak contohnya Herbamuno Plus, itu kemarin kami juga 1 dari 14 herbal yang mendapatkan pendampingan BPOM untuk adjuvan pengobatan COVID. Dan ada juga jamu yang untuk post treatment. Jadi orang setelah sembuh sakit atau setelah melahirkan itu ada jamunya. Nah, situ kami kategorikan, kami siapkan untuk masyarakat agar bisa terus menjaga kesehatan. Dan tentunya karena adanya pandemi ini, masyarakat sekarang jadinya semakin sadar bahwa menjaga itu lebih baik daripada misalnya sakit. Jadi yang kami lihat adalah peningkatan kesadaran ini akan membentuk habit hidup sehat yang lebih banyak. Gitu. Jadi harapan kami melihat peluangnya juga untuk produk-produk kesehatan dan produk-produk herbal itu semakin besar. Dan yang tidak kalah ya digitalisasi tadi Pak. Jadi digitalisasi kita tidak hanya lakukan di channel penjualan, ya tadi e-commerce, dan kita juga akan merambah reseller, tapi kita juga lakukan di bidang marketing, dan selain itu juga kami lakukan untuk efisiensi di dalam internal perusahaan. Contohnya sekarang juga sudah semakin banyak tools yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi bekerja ya, jadi untuk project management tools dan juga untuk communication tools, sehingga misalnya saat kami harus menerapkan 50% atau 70% WFH, kami bisa tetap bekerja secara optimal. Jadi obat di Indonesia itu kan dikenal sebagai biodiversitas terbesar kedua di dunia. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara tanaman obat, Indonesia itu sangat kaya. Sangat kaya. Jadi misalnya di dunia ada 100%, di Indonesia 70%-nya ada di Indonesia. Hanya memang kita harus lebih mengoptimalkannya. Saya yakin di dalam industri jamu ini berkembang di Indonesia karena masyarakat walaupun memang sudah lama menggunakannya, sekarang juga tren back to nature itu kembali meningkat Pak. Jadi yang perlu ditingkatkan juga adalah awareness masyarakat untuk mulai mencintai produk lokal, itu nomor 1. Nomor 2, kalau kita bicara tentang standar obat, Indonesia tidak kalah hebat karena kita memiliki BPOM yang memang sangat strict dan diakui juga di dunia internasional. Jadi obat-obat tradisional dan juga jamu dari industri jamu di Indonesia itu selama itu distandarisasi, diregulasi oleh BPOM, memiliki izin BPOM, itu aman dan memiliki bahan-bahan yang berkualitas yang terstandar. Kalau kita bicara tentang Mustika Ratu, balik lagi ke Mustika Ratu, Ibu Dr. B.R. Amuryati Sudibyo itu 20 tahun yang lalu pernah menulis buku sumber kesehatan ya, sumber alam sumber kesehatan. Nah, itu buku itu masih menjadi Bible kami. Bible untuk kami meracik bahan-bahan dan juga mengoptimalkan resep-resep yang beliau telah tinggalkan. Maksudnya beliau berikan peninggalan turun-menurun dari antar generasi yang beliau dapatkan. Jadi Ibu Mur sendiri sejak umur 3 tahun itu beliau tinggal di Keraton Surakarta bersama kakeknya yang merupakan raja ke-10. Nah, di situ beliau belajar betul seperti apa sih cara meracik jamu yang bisa digunakan untuk merawat kesehatan dan juga kecantikan. Akhirnya timbullah berbagai macam jenis jamu. Selain Slimming Tea dan Herbamuno Plus, kita sebenarnya juga ada local tea yang memang memiliki fungsi untuk kolesterol ya, menurunkan kolesterol, dan banyak yang lainnya juga yang berfungsi untuk imunitas seperti jahe merah, wedang, itu kita juga ada, kunyit asam, temulawak, itu semua beragam kita memilikinya. Dan bahkan lebih dari 30 tahun yang lalu Bu Mur juga sudah menciptakan inovasi yang ahead of the time. Ibaratnya jamu dimasukkan ke dalam UHT. Jadi itu yang merupakan sebuah, saya rasa sih inovasi yang luar biasa ya, karena who would think gitu kan, jamu bisa dibawa sampai ke luar negeri, bisa dikantongin, bisa bertahan sampai 2 tahun. Tapi tentu dengan bahan-bahan
yang asli dari alam. Pabriknya itu kita olah sendiri di pabrik, dan pemilihan bahan-bahannya pun juga dengan petani-petani pilihan kami gitu.